selamat pagi. Kita ketemu dalam pembelajaran 11. Anak-anak, persiapkan hati dan pikiranmu untuk memulai pelajaran video ke-11 agar kamu mengerti pelajaran yang diberikan guru kepadamu. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita dengarkan pujian ini. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak kau menebus dirimu. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati
Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan atas kebaikan-Mu kepada kami yang memelihara dan memimpin kami, sehingga kami mendapat kesehatan dan kekuatan. Itu semua dari Tuhan. Tuhan, pagi ini kami mau belajar. Ajari kami, buka hati pikiran kami, agar kami bisa menerima pelajaran. Ajarilah kami Tuhan untuk menikmati pelajaran ini, agar kami menjadi anak yang berhasil kepada Tuhan, kepada negara, kepada orang tua kami. Tuhan Yesus, ampuni dosa kami, agar tidak terhambat berkat-Mu bagi kami. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Materi pelajaran kita minggu yang lalu, gereja yang bergumul di dunia. Materi pembelajaran kita pagi ini, gereja dan orang muda, bab 6 halaman 67. Pembacaan Alkitab 2 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Mari kita baca bersama. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi firmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan
sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Kudus atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Tujuan pembelajaran: siswa mengetahui gereja dan orang muda dalam melayani firman Tuhan. Ibu akan memberikan pretest yang PJJ setelah dikerjakan foto kirim ke Discord. Yang konsultasi segera dikerjakan, Ibu beri waktu 5 menit. Tuliskan bunyi lagu pada bait kelima halaman 67. 2. Tuliskan arti teruna. Waktu menjawab telah selesai. Ibu berikan waktu membaca halaman 67, 68 selama 5 menit. Waktu membaca telah selesai. Kini kita ke materi pembelajaran. Adapun materi pelajaran hari ini: 1. Pandangan orang muda tentang gereja. 2. Allah memanggil Daud. 3. Dibenarkan Tuhan Allah untuk melakukan kebenaran. Materi pelajaran kita yang pertama, pandangan orang muda tentang gereja. Orang muda seharusnya belajar untuk melibatkan dalam berbagai urusan gereja sebagai sarana melatih diri untuk menjalankan tugas kepemimpinan gereja di masa depan. Orang muda sebagai pengikut Kristus harus menciptakan pemikiran yang positif untuk membangun perkembangan gereja serta turut dalam pelayanan gereja. Karena gereja membutuhkan orang muda. Orang muda adalah masa depan gereja. Tuhan tidak memandang orang muda yang memiliki penampilan yang berlebihan. Tetapi Tuhan memilih orang muda yang tidak terpandang oleh dunia. Contohnya, Daud anak Isai untuk menggantikan Raja Saul. Ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Daud pun menjadi raja. Materi yang kedua, Allah memanggil Daud. Pilihan Allah terhadap Daud untuk memimpin bangsa Israel dan menjadi panglima perang bagi bangsa Israel. Pada kenyataannya, ketika Daud melawan Goliat, raja orang Filistin yang sangat ditakuti oleh tentara-tentara Israel. Kamu baca 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 58 di rumah. Jawabannya dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, tetapi yang dilihat oleh Allah.
Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan Allah memilih Daud sebab Tuhan Allah tahu potensi yang ada pada diri Daud. Tuhan Allah membutuhkan orang muda, termasuk kamu, karena orang muda mempunyai kekuatan, semangat, dan tekad yang sangat berharga untuk mendukung rencana-rencana Allah. Allah membutuhkan orang muda sebab orang muda mempunyai visi yang besar untuk pekerjaan Tuhan Allah. Materi yang ketiga, dibenarkan Tuhan Allah untuk melakukan kebenaran. Kebenaran adalah suatu perbuatan seseorang yang sesuai dengan perbuatan dan tidak merugikan diri sendiri. Orang yang berhikmat menyukai kebenaran, dan kebenaran menyukai orang yang berhikmat. Raja Daud berkata, "Bawalah aku dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari." Tetapi Rasul Paulus menasehati Timotius dalam kitab Timotius 3 ayat 14 dan 2 Timotius 2 ayat 22. Artinya, kebenaran adalah mengartikan untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan karena memuliakan Tuhan. Kita beralih kepada kesimpulan. Orang muda harus turut dalam pelayanan gereja untuk menjadikan gereja itu lebih baik dan menarik bagi orang-orang muda seperti kamu. Tugas: kerjakan kegiatan 3 halaman 73. Yang PJJ, kerjakan, foto, dan secepatnya kirim ke Discord. Sampai di sini pelajaran kita. Pelajaran minggu depan, baca buku halaman 74 sampai 80. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai belajar mengenai gereja dan orang muda. Tuhan, ajarlah kami agar kami melakukan kebenaran untuk membangkitkan semangat orang-orang muda. Ajari kami Tuhan untuk selalu berbuat baik bagi sesama manusia. Ampuni dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati.